Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dan Tangerang Belajar. Matematika kelas 8 masih tentang kolom bangun ruang sisi datar. Yuk kita bahas soal-soalnya ya. Pada video sebelumnya, kalian diminta untuk mengerjakan 5 buah soal. Soal yang ke-1, kedua, dan ketiga adalah tentang prisma. Seperti ini, perhatikan ya. Dan berikutnya, yang keempat dan kelima adalah tentang limas. Nah, sudah kalian kerjakan semuanya ya. Sekarang, mari kita lihat penyelesaiannya bersama-sama. Untuk nomor 1, disediakan gambar sebuah kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Ditanyakan luas alas, tinggi, dan volume. Kita jawab ya. Kita tulis dulu bahwa diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk atau R yaitu 12 cm. Kemudian kita hitung luas alas. Luas alas kubus berarti sama dengan luas persegi, yaitu di sini adalah bagian bawahnya. Luas persegi di sini adalah sisi kali sisi. Sisinya adalah panjang rusuk kubus tersebut, yaitu 12 cm. Atau kita tulis sebagai R kali R, sama dengan 12 cm kali 12 cm. Hasilnya adalah 144 cm persegi. Selanjutnya, tinggi kubus. Tinggi kubus sama dengan panjang rusuk kubus. Jadi kalian bisa lihat ini sampai ke atas. Ini adalah panjang rusuk kubus, yaitu sama dengan 12 cm. Lalu volume. Volume prisma ini atau volume kubus yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi sudah ketemu 144 cm persegi kali tingginya adalah 12 cm. Jadi sama dengan 1728 cm kubik. Atau volume kubus ini mempunyai rumus yaitu R pangkat 3 sama dengan R kali R kali R, sama dengan 12 cm kali 12 cm kali 12 cm, dan hasilnya sama dengan 1728 cm kubik. Paham ya kalian ya? Soal yang kedua, sebuah prisma layang-layang panjang diagonal masing-masing 20 cm dan 29 cm. Tinggi prisma 30 cm. Hitunglah luas alas, tinggi, dan volume. Baik, kita jawab. Kita tulis dulu bahwa prisma ini mempunyai alas layang-layang. Diagonal 1 atau D1 sama dengan 20 cm. D2 sama dengan 29 cm. Tinggi prisma sama dengan 30 cm. Kita hitung luas alas, berarti sama dengan luas layang-layang. Rumusnya adalah setengah kali panjang diagonal 1 kali panjang diagonal 2. Atau sering ditulis setengah kali D1 kali D2. Setengah kali D1-nya adalah 20 cm dan D2-nya adalah 29 cm. Sehingga hasilnya 290 cm persegi. Kemudian kita lihat tinggi prisma memang sudah diketahui yaitu 30 cm. Nah, kita hitung volumenya ya. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi sudah kita temukan 290 cm persegi dan tingginya tinggal kita kalikan yaitu 30 cm. Jadi hasilnya 8.700 cm kubik. Itu volumenya. Tentu kalian memahaminya. Perhatikan untuk soal yang ketiga. Jika sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran bagian dalam seperti berikut,
panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Kemudian akuarium tersebut diisi dengan air sampai ketinggian 30 cm. Pertanyaannya ada dua, hitunglah volume air dalam akuarium tersebut dan berapakah volume akuarium yang tidak terisi air. Sekarang kita gambar dahulu biar lebih jelas. Ini adalah sebuah balok. Balok adalah prisma. Di sini panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya juga 40 cm. Ini diisi air dan ketinggian air atau T air sama dengan 30 cm. Kita hitung ya. Volume air dalam akuarium adalah volume balok dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan perhatikan tingginya adalah tinggi air ini, yaitu 30 cm. Sehingga volume air dalam akuarium sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 50 cm kali 40 cm kali 30 cm, sama dengan 60.000 cm kubik. Oke ya, sekarang kita hitung volume akuarium yang tidak terisi air. Artinya volume balok dengan panjang dan lebar yang sama tetap seperti tadi, tetapi sekarang tingginya adalah 40 cm ini semua dikurangi 30 cm airnya ya, ketinggian air, yaitu sama dengan 10 cm. Sehingga volume akuarium yang tidak terisi air sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 50 cm kali 40 cm kali 10 cm, sama dengan 20.000 cm kubik. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Ingat, sebetulnya ini karena balok merupakan prisma, maka volumenya boleh panjang kali lebar kali tinggi, atau boleh juga luas alas kali tinggi. Ingat bahwa bagian alasnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi di sini panjang kali lebar luasnya, luas alasnya, dan tinggal dikalikan tingginya ya. Jadi sama saja rumus untuk menghitung volumenya. Sekarang kita beralih ke limas. Soal nomor 4, limas segi 4 dengan panjang sisi alas 8 cm, tinggi limas 6 cm. Berapa volume limas tersebut? Nah, di sini kita tuliskan limas ini alasnya persegi atau segi 4. Di sini juga kita gambar ya. Panjang sisi alas 8 cm. Jadi ini adalah gambar limasnya. Kemudian di sini alasnya ini persegi. Semuanya panjang sisinya 8 cm. Lalu tinggi limas adalah 6 cm. Sudah kita tuliskan semua supaya kalian lebih jelas. Sekarang kita hitung volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ingat, ini adalah rumusnya. Kita menggunakan 1/3. Kalau untuk prisma tidak ada kali 1/3 ini. Volume limas ini sama dengan 1/3 kali alasnya ini kita hitung luasnya, yaitu luas persegi tadi 8 cm kali 8 cm. Kemudian tingginya ini adalah tinggi limas 6 cm. Jadi volume limas sama dengan 1/3 kali 64 cm persegi. Ini adalah tadi luas alas kali tinggi limas 6 cm. Sama dengan berapa ya? Kalian bisa mencoret angka 3 dan angka 6-nya. 3 ini dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi sama dengan 64 kali 2, yaitu sama dengan 128 cm kubik. Nah, gimana? Kalian sudah cocokkan dengan jawabanmu dan benar ya? Sekarang kita sampai ke soal nomor 5 atau nomor terakhir.
Tentukan volume limas trapesium dengan panjang 2 garis jajar masing-masing 10 cm dan 16 cm. Tinggi alas limas 8 cm, sedangkan tinggi limas 15 cm. Baik, di sini kita tuliskan dulu ya biar jelas. Limas mempunyai alas trapesium, jadi ini adalah alas limasnya yaitu trapesium. Panjang garis jajar atau sisi-sisi jajarnya 10 cm dan 16 cm. Tinggi alas atau berarti ini adalah tinggi trapesium yaitu 8 cm dan tinggi limasnya 15 cm. Berapa volumenya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Jadi di sini volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali, perhatikan untuk luas alas ya, berarti kita menghitung luas trapesium. Luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium. Atau di sini perhatikan ya, ini kita jumlahkan dulu sisi sejajarnya yaitu 10 cm ditambah 16 cm. Kemudian kita kalikan tinggi trapesium yaitu 8 cm. Jadi 26 kali 8. Lalu perhatikan bahwa di sini harus dikalikan setengah atau ada juga yang dibagi 2. Sama saja ya. Jadi ini 26 kali 8, lalu hasilnya dikalikan setengah atau dibagi 2. Hasilnya ini adalah ini ya, perhatikan di bawahnya 104 ya. Nah kita lanjutkan dulu yang atas. Kali tingginya ini adalah tinggi limas yaitu 15 cm. Sehingga volume limas sama dengan 1/3 kali 104 ini luas trapesiumnya atau luas alas kali 15 ini adalah tingginya. Di sini kita juga bisa mencoret lagi angka 3 dan angka 15-nya. Kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu 3. 3 dibagi 3 kita coret 1, jadi 1/1. Kan kalau dikalikan 1 tidak berarti ya. Lalu 15-nya juga dibagi 3, berarti kita coret, kita ganti dengan 5. Maka di sini volume limasnya adalah 104 kali 5, yaitu sama dengan 520 cm3. Nah, semoga semua soal ini kalian sudah benar dan kalian memahaminya ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya soal-soal tentang volume prisma dan limas atau bangun ruang sisi datar? Mudah-mudahan sudah bisa dan memahaminya. Ingat bahwa matematika itu mudah, jadi sukailah pelajaran matematika. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.